Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, dan insyaallah kita masih membahas terkait dengan sifat-sifat haji yang mabrur. Pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan di antara sifat haji yang mabrur yaitu menjauhi perdebatan, pertikaian saat menunaikan ibadah haji. Maka ini adalah hal yang diingatkan di dalam Al-Quran, bahwasanya wala jidala fil hajj, tidak boleh ada perdebatan, pertikaian, perselisihan saat menunaikan ibadah haji. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya dari sifat haji yang mabrur adalah al-ihsanu ilal hujjaji wa ikramuhum, berbuat baik dan memuliakan jamaah haji yang lain, berbuat baik dan memuliakan mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'a'tahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah utusan-utusan Allah. Wafdullah, mereka adalah utusan Allah. Da'ahum fa'ajabu, mereka berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa-doa mereka. Wasa'aluhu fa'a'tahum, mereka minta kepada Allah, maka Allah berikan apa yang mereka minta. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara doa yang mustajabah itu adalah doa orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan berbagai sebab yang baik akan diterimanya doa. Di antaranya mereka safar, dan musafir itu doanya mustajabah. Yang kedua, mereka berada di tempat-tempat yang mustajabah. Mereka berada di Arafah, mereka berada di Mina, mereka berada di Masjidil Haram. Ini semua adalah tempat-tempat yang mustajabah. Demikian juga mereka dalam kondisi yang sangat butuh. Mereka dalam kondisi yang sangat butuh. Maka ini merupakan sebab sehingga doa-doa mereka sangat mustajabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ahum fa'ajabu, mereka berdoa kepada Allah dan Allah pasti mengabulkan doa mereka. Kemudian dikatakan di sini, fa min birril haji ayyuhsinal hajju ila wafdillah wa duyufir rahman bi anwa'il ihsan. Dan di antara bentuk berbuat baik adalah seorang jamaah haji berbuat baik dan memuliakan utusan dan tamu Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk kebaikan. Min it'amit ta'am, apakah itu memberi makan, wasakil lil ma',
Demikian juga memberi minum, wa ifsya'il salam, menebarkan salam, walinil lil kalam, demikian juga berucap dengan ucapan yang lembut, wa irsyadin lidhal, demikian juga memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Mungkin ada orang yang tersesat, minta alamat, ada orang yang minta bantuan, maka ini semua berbuat baik. Wa ta'limil lil jahil, mengajari orang yang tidak tahu. Wa i'anatil lil muhtaji wa nahwi dzalik min anwa'in ma'ruf, membantu orang-orang yang butuh dan juga selainnya dari bentuk-bentuk kebaikan. Karena itu disebutkan di dalam hadis Jabir, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma birrul hajj?" Apa saja bentuk berbuat baik di dalam menunaikan ibadah haji? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "It'amut ta'am wa ifsya'us salam." Memberi makan dan menebarkan salam. Menebarkan salam. Walaupun ini ada kelemahan di dalam sanad hadis, tapi ya ini berada dalam dalil-dalil umum. Karena itu Sa'id bin Jubair pernah ditanya, "Ayyul haji afdal?" Haji apa yang paling utama? Qal, man at'amat ta'am wa kaffa lisanahu. Maka beliau Sa'id bin Jubair berkata, haji yang paling bagus itu adalah orang yang suka memberi makan dan juga menahan lisannya. Juga menahan lisannya. Karena itu disebutkan di dalam tarikh Baghdad bahwasanya Abdullah bin Mubarak itu kalau beliau ingin keluar menunaikan ibadah haji, maka mereka atau beliau keluar bersama dengan teman-temannya, bersama dengan rombongan, dan beliau berpesan kepada rombongannya, hatu nafaqatikum, bawa nafkah-nafkah kalian, maksudnya bawa bekal-bekal kalian, ya, bawa bekal kalian. Fayakhudhu nafaqatihim fayaj'aluha fi sunduq wa yuqfilu 'alaiha. Maka mereka pun membawa bekal, ya, disimpan di kotak. Ya, kalau kita sekarang semacam koper, ya, bawa bekal, bawa ini. Kemudian mereka berangkat. Fala yazalu yunfiqu 'alaihim wa yut'imuhum atyabat ta'am. Maka mereka di perjalanan mereka memberi makan, beri makan, beri makan. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana ya keindahan akhlak mereka. Jadi makanan yang dibawa, atau misalnya kalau ada kelebihan uangnya, ya, dia berikan, dia infakkan kepada manusia. Jadi bukan rokok yang dibawa. Ya, ada juga jamaah haji yang dibawa rokok, ya, berpek-pek, sampai disita di bea cukai bandara. Ini kan bikin malu-malu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membawa sesuatu yang haram, ya, karena rokok itu ya adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Nah, yang dibawa adalah makanan. Kenapa tidak bawa permen, tidak bawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, bukan membawa sesuatu yang membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Ya, belum lagi kalau misalnya didapati di tempat-tempat tertentu yang memang di situ dilarang, ya, nah, itu bisa kan, bisa diambil, bisa ditangkap, bisa didenda. Karena di Saudi itu kalau didapati merokok biasanya ya, nah, didenda, ya, didenda. Nah, bersamaan dengan itu, kadang kalau kita ingatkan sebagian jamaah, apa dia bilang? Nanti datang topi polisi baru berhenti. Ini kan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang kurang beretika, tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain. Ya, padahal mereka
adalah orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah. Dan ini juga bentuk mengganggu. Tidak berbuat ihsan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda haji yang mabrur itu berbuat ihsan kepada orang lain. Berbuat ihsan. Tapi kalau mengganggu asapnya, mengganggu ini, maka itu adalah hal yang harusnya dijauhi oleh seorang muslim. Karena itu di sini dikatakan wa yulhaqu bil ihsani lil hujjaj tajannubu adiyatihim. Dan diikutkan juga dalam bentuk berbuat baik kepada jamaah haji adalah tajannubu adiyatihim, menjauhi, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Karena itu Nabi SAW bersabda kepada manusia saat menunaikan ibadah haji, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai manusia, tenang. Kalian bersikap tenang, as-sakinata as-sakinata. Demikian juga ketika beliau melihat orang berdesak-desakan di Jamarat, maka beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, la yaqtul ba'dukum ba'da. Wahai manusia, jangan kalian saling membunuh. Saat berdesak-desakan di Jamrat, untuk melontar jamrah, beliau lihat hal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, wahai manusia, la yaqtul ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang itu hendaknya berbuat baik dan tidak mengganggu jamaah haji yang lain. Termasuk juga misalnya ketika ingin mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Kalau bisa menciumnya, mencium. Kalau tidak, maka disentuh dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka disentuh dengan tongkat. Kalau tidak mampu, ya berisyarat saja dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Maka tidak boleh seorang itu memaksakan dirinya sampai ke sana, kemudian bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Sampai kadang kita lihat ada orang yang digotong, pingsan, bahkan bisa saja ada yang mati. Sebabkan karena ingin melakukan hal yang hanya disunahkan. Ini disunahkan, bukan perkara yang wajib. Karena itu seperti di luar Masjidil Haram itu banyak ditulis. Banyak ditulis bahwasanya mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Sementara mengganggu orang lain itu hukumnya haram. Mengganggu orang lain, menyakiti orang lain itu adalah perkara yang diharamkan. Maka jangan sampai kita menyakiti orang lain karena ingin melakukan sesuatu yang sunnah. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW juga bersabda, wa qala Nabi SAW fil hajj. Nabi SAW bersabda saat menunaikan ibadah haji, tadruna manil muslim? Tahukah kalian siapa itu muslim sejati? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi ini hadis diucapkan oleh Nabi SAW saat menunaikan ibadah haji. Qala tadruna manil mu'min? Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, tahukah kalian siapa itu mukmin sejati? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kata Nabi SAW, man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Mukmin sejati itu adalah mukmin yang lain aman, baik itu pada jiwanya, demikian juga pada hartanya. Jadi muslim itu tidak mengganggu orang dengan lisan dan tangannya. Mukmin itu tidak mengganggu orang pada dirinya, pada jiwanya, dan juga pada hartanya. Jadi orang lain merasa aman. Wal muhajiru man hajara as-su'a fajtanabahu. Dan al-muhajir, orang yang berhijrah,
itu adalah orang yang meninggalkan keburukan dan menjauhinya. Ya, ini juga kadang kita dengarkan istilah sekarang, istilah hijrah. Ya, istilah hijrah. Ya, hijrah itu meninggalkan keburukan. Meninggalkan keburukan dan menjauhinya. Nah, itu kalau seorang hijrah, ya dia hijrah, lisannya hijrah, akhlaknya juga hijrah. Ya, bukan cuma penampilannya yang hijrah. Kadang-kadang orang ya dianggap dirinya hijrah karena penampilannya. Ya. Hijrah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan menjauhinya. Fal wajibu ala kulli muslimin wala siyama man akramahu Allah bil hajj ay yukrima duyuf Allah. Maka wajib bagi setiap muslim, terlebih orang yang dimuliakan, untuk menunaikan ibadah haji, wajib bagi mereka untuk memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghormati mereka, menjaga hak-hak mereka, kedudukan mereka. Wa yata'amala ma'ahum bi ahsani muamalah. Dan bermuamalah, bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang paling baik, serta menjauhi perkara-perkara yang bisa mengganggu mereka. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifat dari sifat haji yang mabrur. Kemudian yang selanjutnya dari sifat haji yang mabrur adalah ayyakunal hajju bimalin halal. Ibadah haji itu dilakukan dengan harta yang halal. Harta yang halal. Fa min sifatil hajjil mabrur ayyakuna min malin thayyib. Ya, di antara sifat haji yang mabrur itu dengan harta yang baik. Fayajibu 'alal haji ay yatakhayyara li hajjihi an-nafaqata at-thayyibah wal kasbal halal. Maka wajib bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia pilih hartanya yang baik dan dia pilih dari usaha yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, Allah tidak menerima kecuali dari akidah yang baik, yang benar. Allah tidak menerima kecuali ibadah yang baik. Allah tidak menerima kecuali dari akhlak yang baik. Allah tidak menerima kecuali harta yang baik. Harta yang baik. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala terkait dengan hadis tadi, kata beliau, fi hadzal hadits isyaratun ila annahu la yuqbalu al-'amalu wa la yazku illa bi aklil halal. Hadis ini merupakan isyarat bahwasanya amalan itu tidak akan diterima. Demikian juga tidak akan disucikan kecuali dengan memakan makanan yang halal. Wa anna aklal harami yufsidul amal. Dan makan makanan yang haram itu bisa merusak amalan. Wa yamna'u qabulahu. Dan bisa menghalangi atau mencegah sehingga amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa-doa kita. Doa-doa kita itu tidak akan dikabulkan oleh Allah karena makanan yang haram, minuman yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang ya khusyuk sekali dalam berdoa. Ya, dalam kondisi safar pula. Dia angkat tangannya ke langit. Dia minta dengan ya nama-nama Allah. Bertawassul, ya Rabb, ya Rabb. Sangat butuh kepada Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa orang ini tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Kata beliau, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibah
Kalau seorang keluar untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang baik, wa wada'a rijlahu fil gharz, lalu dia letakkan ya kakinya, dia berjalan, fanada, maka dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ketika dia berdoa bertalbiyah seperti ini, nadahu munadim minas sama, maka ada seruan juga dari langit yang berkata, labbaika wa sa'daika zaduka halal, selamat datang, kamu mendapatkan kebahagiaan, zaduka halal, ya, bekalmu adalah bekal yang halal, bekalmu adalah bekal yang halal. Warahilatuka halal, kendaraanmu juga kendaraan yang halal. Wahajjuka mabrur ghairu ma'zur, dan hajimu mabrur, tidak mendapatkan dosa. Jadi ini kalau ya, orang keluar menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal. Ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, maka disambut labbaika, ya, labbaika wa sa'daik, ya, selamat datang, ya, dan zaduka halal, bekalmu bekal yang halal, kendaraanmu halal, hajimu mabrur dan tidak berdosa. Tapi sebaliknya, wa idza kharaja ar-rajulu bin nafaqatil khabithah, kalau seorang itu keluar untuk menunaikan ibadah haji dengan nafkah yang buruk, dari harta yang buruk, ya, fa wada'a rijlahu fil gharaz fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadim minas sama, la labbaik wa la sa'daik, zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Nah, ketika seorang itu keluar untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, ya, begitu dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka ada seruan dari langit mengatakan la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, tidak ada selamat datang, tidak ada, ya. Kenapa? Zaduka haram, bekalmu haram, hartamu haram, wa nafaqatuka haram, nafkamu haram, maka wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak mabrur. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan, ya, hendaknya seorang itu berhati-hati, karena harta itu ada dua pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Boleh jadi dia dapatkan dari cara yang baik, tapi dia gunakan dengan cara yang tidak baik. Dia bekerja, dia berusaha, ya, dari sumber yang halal, tapi setelah itu dia gunakan pada perkara yang haram, perkara yang sia-sia, ya, perkara yang sia-sia. Dia minum dia belikan khamar, ya, atau dia belikan narkoba, atau dia pakai berjudi online, offline, ya, atau paling tidak misalnya dia beli tiket untuk nonton Piala Dunia, ya. Nah, ini kan perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia, ya. Dia habiskan waktunya berjam-jam, ya, begadang sampai tengah malam, ya, sampai tengah malam. Nah, ini perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia, dan bisa jadi berdosa. Kapan itu berdosa? Kalau dia begadang sampai tengah malam tidak salat subuh, ya, tidak salat subuh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta itu dua pertanyaannya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Atau sebaliknya, dia dapatkan dengan cara yang haram, setelah itu dia pakai bangun masjid, dia pakai haji, ya,
Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitab beliau Minhajul Muslim, ya, siapa yang mendapatkan harta yang baik, harta yang haram, lalu dia gunakan pada perkara yang baik, itu tidak diterima. Tidak diterima. Nah, karena itu dikatakan di sini, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah berkata terkait dengan hal ini, terkait dengan ibadah haji, haji yang mabrur. Kata beliau, haji yang mabrur adalah ayyakuna min malin mubahin laisa haraman. Haji yang mabrur itu adalah haji yang dilakukan dengan harta yang mubah, bukan harta yang haram. Bialla yakuna riban, bukan harta dari riba. Wala min ghish, bukan pula harta dari hasil menipu. Wala min maisir, bukan pula harta dari hasil berjudi. Wala min ghairi dzalika min anwa'il mafasidil muharramah, bukan pula dari hal-hal yang rusak, hal-hal yang diharamkan. Bal yakunu min malin halal. Ya. Tapi itu berasal dari harta yang halal. Walihada qala ba'duhum, karena itu sebagian ulama berkata dalam bentuk syair, idza hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil iru. Ya. Kata seorang penyair, idza hajajta bimalin asluhu suhtun, kalau engkau berhaji dengan harta yang haram, fama hajajta, maka engkau tidak berhaji, walakin hajjatil iru, tapi yang berhaji adalah onta, ya, kendaraanmu yang berhaji, ya, yakni al-ibil hajjat, maksudnya onta yang haji. Amma anta fama hajajta li'anna malaka haramun, adapun kamu tidak. Kenapa? Hartamu harta yang haram. Jadi hanya onta yang dipakai pergi, ya, apa namanya, kendaraannya yang ini. Adapun dia, ya, tidak diterima. Ya, bukan berarti bahwasanya onta itu menunaikan ibadah haji, tapi maksudnya ini, ya, sindiran bahwasanya kamu sebenarnya tidak menunaikan ibadah haji. Ya, walaupun engkau capek-capek, ya, melakukan ini, melakukan itu dari ibadah haji, tapi dari harta yang haram, maka hajimu tidak akan diterima. Nah, fa'alal hajji alladhi yarjul qabula min Allah ay yahrisa ala tayyibil maksabi wa tayyibi atau wa tayyibi ala tayyibil maksabi wa tayyibin nafaqah. Maka jamaah haji yang mengharapkan diterimanya ibadahnya itu hendaknya bersemangat untuk memperbaiki usahanya dan memperbaiki nafkahnya, hartanya. Ya, memperbaiki hartanya. Dan jangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah berprinsip dengan prinsip yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini prinsip yang jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena yang halal itu sangat banyak, sementara yang haram itu sedikit. Makanya yang haram-haram saja itu disebutkan. Minuman yang haram yang disebutkan. Yang haram khamar atau yang memabukkan. Itu yang disebutkan. Ya, karena selebihnya itu halal. Ya, halal. Nah, jadi semua minuman apapun bentuknya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, boleh diminum. Yang disebutkan saja yang haram. Jadi jumlahnya sedikit. Tapi bersamaan dengan itu, banyaknya itu minuman, tapi ini tempi yang sedikit ini selalu mau diminum. Ya, oleh sebagian orang. Nah, makanan itu yang diharamkan disebutkan di dalam Al-Quran. Sebutkan dalam Al-Quran, bangkai, daging babi, ya. Demikian juga ada beberapa yang disebutkan. Selebihnya halal. Halal. Ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya yang halal itu sangat banyak. Pakaian yang disebutkan itu, ya, emas bagi laki-laki,
Ya, sutra bagi laki-laki itu haram. Selebihnya silahkan dipakai. Mau pakai jubah, mau pakai baju koko, mau pakai baju batik, mau pakai apa, ya, tidak ada masalah. Selama bukan terbuat dari sutra. Selama bukan terbuat dari sutra. Demikian juga yang lain. Demikian juga yang lain. Ya, cincin, ya tidak ada masalah. Orang mau pakai cincin, laki-laki. Yang penting bukan terbuat dari emas. Ya, mau terbuat dari batu, mau terbuat dari kayu, mau terbuat dari apa, perak, tidak ada masalah. Yang penting jangan dari emas. Yang penting jangan dari emas. Jadi yang dilarang ya cuma satu. Ya. Maka ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Prinsip yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal, itu prinsip yang sangat jauh dari kebenaran. Yang halal itu sangat banyak. Yang halal sangat banyak. Kemudian yang terakhir jamaah ini dimuliakan oleh Allah, dari sebab atau dari sifat haji yang mabrur itu adalah ayyakuna atau ayyuktsiral hajju min dzikrillahi subhanahu fi hajjihi. Ya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat menunaikan ibadah haji. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Inna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla." Sungguhnya pelaku amalan yang paling utama saat beramal itu adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Jadi pelaku amalan yang paling utama saat beramal itu adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Fa afdalus suwami aktsaruhum dzikran lillahi subhanahu wa ta'ala fi shaumihim. Maka orang yang berpuasa yang paling baik adalah yang paling banyak zikirnya saat berpuasa. Yang paling banyak zikirnya saat berpuasa. Wa afdalul mutasaddiqina aktsaruhum dzikran lillah azza wa jalla. Maka yang paling bagus, yang paling utama sedekahnya adalah yang paling banyak zikir saat dia bersedekah. Wa afdalul hujjaji aktsaruhum dzikran lillah. Ya. Yang paling atau jamaah haji yang paling baik adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu ajra?" Jihad apa yang paling bagus, yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Sambil berjihad, sambil banyak berzikir kepada Allah. Lalu ditanya lagi, fa ayyus shaimina a'zamu ajra? Orang yang berpuasa bagaimana yang paling banyak atau yang paling besar pahalanya? Qal aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya. Tsumma dzakara lana as-salata waz-zakata wal-hajja was-shadaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan salat, zakat, haji. Yang mana yang paling utama? Yang paling banyak zikirnya. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar dan Umar berkata, atau faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ya Aba Hafs, wahai Abu Hafs, dhahabat dzakiruna bikulli khair." Kalau begitu orang yang banyak berzikir, mereka adalah orang yang paling banyak mengumpulkan kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajal." Kata Rasulullah, "Iya, seperti itu kondisinya." Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi qa'idatun jalilatun syarifatun mutanawilatun umumal ibadat. Maka ini adalah kaidah yang mulia, kaidah yang sangat baik yang mencakup seluruh ibadah. Fa'adhamun nasi ajra fi kulli ta'atin aktsaruhum dzikran lillahi fiha. Maka manusia yang paling besar pahalanya di dalam setiap ketaatan itu adalah yang paling banyak berzikir di dalamnya. Fa aktsarul hujjaji ajran indallah aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla fi hajjatihim. Maka jamaah haji yang paling banyak pahalanya itu adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Demikian juga jamaah umrah, demikian juga ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Maka seorang hendaknya
senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza fa innal hujjaj laisu fi hajjihim ala darajatin wahidah. Karena itu jamaah haji itu bertingkat-tingkat di dalam ibadah mereka. Jadi tidak sama semua jamaah haji itu. Ada yang hajinya luar biasa, ada yang dibawa, ada yang dibawa, ada yang dibawa. Ya. Walaisa ajruhum fihi sawa. Pahala mereka tidak sama. Lianna fihimul muktsira min dzikrillah. Karena di antara mereka ada yang banyak berzikir kepada Allah. Wa fihimul mutawassit, dan ada juga yang pertengahan. Wa fihil muqil, dan ada juga yang sedikit. Wa fihimul ghafilallahil mu'rid, dan ada juga yang lalai, ada juga yang bermain-main, ada juga yang berpaling. Wallahul musta'an. Ya. Dan itu yang kita lihat sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang fokus beribadah kepada Allah. Ya, ada juga yang di bawahnya, ada juga yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang cuma main-main. Ya. Ada sementara tawaf harusnya sibuk berzikir, ya, tapi justru dia sibuk foto-foto. Ya, sibuk foto-foto. Dan itu diingatkan oleh para ulama kita, khususnya yang ada di sana, Pak. Diingatkan oleh para ulama kita. Syekh Sudais itu banyak sekali mengingatkan para jamaah haji. Demikian juga penulis buku ini, Profesor Abdul Razak, itu banyak mengingatkan jamaah haji, jangan seperti itu kondisinya. Jangan seperti itu kondisinya. Karena beliau sendiri pernah melihat ada orang yang berjalan dengan temannya, setelah dapat tempat yang agak bagus, dia langsung duduk posisi berdoa seperti ini. Kemudian difoto oleh temannya. Setelah itu pergi. Tidak berdoa. Jadi hanya posisinya seperti ini, berdoa. Maka ini termasuk kedustaan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa? Sibuk belanja. Oh, luar biasa, sibuk belanja. Nah, kadang kita pembimbing mengingatkan, ya maki dulu belanja, nanti bimo pulang. Ayo nanti Ustaz, nanti begini. Subhanallah, padahal harusnya seorang itu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sibuk jalan-jalan. Sibuk jalan-jalan. Diingatkan di Madinah ini jangkit dulu terlalu banyak ini, karena belum kita umrah ini, nanti terlalu capek di sini, umrahnya tidak maksimal. Padahal kalau sakit, atau hajinya tidak maksimal. Kenapa? Sakit. Kenapa? Sibuk. Jalan ke sana kemari. Tidak dilarang jalan-jalan. Tapi jangan sampai karena memforsil tenaga, memforsil waktu, akhirnya habis waktu kita, habis tenaga kita pada perkara-perkara yang hukumnya mubah, hukumnya boleh, tapi meninggalkan hal yang afdal, yang harusnya kita lakukan. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini selesai beberapa sifat terkait dengan haji yang mabrur. Insyaallah taala mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji pembahasan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau yang ditanyakan, disilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalil khusus yang menyebutkan itu tidak ada.
di dalam Al-Quran. Sama dengan narkoba. Tidak ada itu dalil khususnya di dalam Al-Quran. Narkoba haram. Rasulullah bersabda narkoba haram. Tidak ada. Ya, tapi kalau seorang sudah sempoyongan kan haram juga itu. Tape, Pak. Kalau itu tape asalnya boleh. Tapi kalau dimakan saat sudah tidak bagus, itu kan mabuk orang. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi itu haram. Tidak ada. Ya, sama dengan rokok, tidak ada bilang rokok itu haram. Ya, tapi banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah haram. Satu, wala tubadzir tabdzira, jangan melakukan pemborosan. Ya. Yang kedua, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian binasakan diri kalian. Ya. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, ini kan dalil-dalil menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, apa yang disebutkan tadi itu kan membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, membahayakan orang lain. Nah, jadi kalau dalil khususnya tidak ada yang didapatkan di dalam Al-Quran. Tapi dalil-dalil umum yang menunjukkan hal tersebut itu sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan ada seorang imam Masjid Nabawi itu punya kitab khusus yang menunjukkan mulai dari sejarah rokok, ya, dijelaskan. Mungkin nanti kita akan kaji insyaallah kalau ya ini. Mulai dari sejarahnya, dari mana, kemudian ya disebutkan dalil-dalilnya sangat banyak tentang hal tersebut. Dan dalil akal juga banyak. Dalil akal ya menunjukkan itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Di antaranya, seandainya rokok itu baik, pasti dikasih sejak kecil. Sebagaimana susu itu baik, nah ini minum susu di. Ya, dimarah-marahi kalau tidak ada minum. Tapi coba rokok, ada yang marah-marahi anaknya, merokok ki. Ya, tidak ada yang marah-marahi anaknya, bahkan dilarang, jangan, tidak bagus itu. Nah, ini kan. Yang kedua, ya ini bagus ini tulisannya. Semua yang bagus itu tidak ada tulisannya bagus. Bahkan dia bilang menyebabkan ini, bahkan membunuhmu. Ya gambarnya saja ini. Ngeri. Ya. Orang makan bakso, Pak, tidak ada orang makan bakso di WC. Ya. Tapi kalau merokok, kalau dilarang di tempat tertentu, Pak, larinya ke WC. Ya, menunjukkan itu tidak baik, maka dilakukan juga di tempat yang tidak baik. Ya. Orang minum itu bismillah. Tapi coba tanya perokok, ada ke orang bismillah? Tidak ada orang itu, Pak. Bismillah. Ya, tidak ada. Tak coba kita tanya. Ya. Dan kebanyakan pakai tangan kiri. Ya. Pakai tangan kiri. Itu kan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Ya, adalah hal yang tidak baik. Nah, ini. Jadi sebenarnya banyak di dalam Al-Quran. Ya, banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW tentang dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwasanya itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang yang dulunya bermuamalah dengan hal yang haram. Misalnya pernah kredit ini dan itu, ya, kemudian dia jadikan sebagai usaha, ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cut itu. Dia cut. Ya, kalau dia bisa melunasinya, langsung dia lunasi. Ya, setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, adapun harta kalian yang sekarang ini, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan riba. Ya. Tapi siapa yang mengulanginya? Nah, setelah datang kepadanya keterangan, dalil, ya, dia ulangi, maka kata Allah, faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Tapi kalau faman ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepadanya nasihat terkait dengan riba, lalu dia berhenti, hartanya yang lalu itu bagi dia. Itu dimaafkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belum mengetahuinya. Belum mengetahuinya. Seorang itu kalau dia belum tahu, maka Allah tidak akan menghukumnya. Ya, makanya doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami ketika kami lupa atau ketika kami keliru. Kami tidak tahu hal tersebut. Jadi apa yang berlalu itu insyaallah dimaafkan oleh Allah. Sekarang kita hanya banyak bertobat dan tinggalkan ya, dikat apa yang pernah kita lakukan. Kalau masih ada sisa-sisanya mau dikembalikan, kembalikan. Ya, lunasi cepat, setelah itu berhenti. Dan subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kaum muslimin setelah diingatkan tentang bahaya riba dan seterusnya, dia tinggalkan. Alhamdulillah usahanya tetap jalan. Usahanya tetap jalan. Termasuk dari kaum muslimin yang dulunya menjual barang-barang yang haram, diingatkan tentang hal itu, ya, dia tinggalkan. Dia tinggalkan, alhamdulillah usahanya tetap jalan. Usahanya tetap jalan. Ada orang yang tanya, ada yang datang, ada dijual ini Pak? Enggak ada, sudah enggak jual lagi. Ya, alhamdulillah banyak yang lain yang laris dari dagangan. Kenapa? Karena keberkahan yang dicari. Ya, keberkahan yang dicari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kaidah dikatakan, man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Itu jaminan, Pak. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Cuma karena kita juga kadang diuji sedikit. Ya, ini sabar enggak 2 hari 3 hari ini? Ya, sabar enggak 1 bulan 2 bulan ini? Sabar enggak 1 tahun 2 tahun ini?